selamat datang kembali di Lab Mutu Learning Center YouTube Official. Channel ini kita kembangkan untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan setia laboran dalam mempersiapkan dokumen ataupun persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan akreditasi laboratorium sesuai dengan standar ISO IC 17025 versi tahun 2017. Pada video sebelumnya, di part 1, kita menjelaskan secara singkat mengenai persyaratan dan prosedur untuk melakukan registrasi ataupun akreditasi laboratorium berdasarkan SNI ISO IC 17025 tahun 2017. Nah, pada video kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai persyaratan berikutnya yang harus dimiliki oleh laboratorium adalah dari dasar kita bahas ya. Jadi ini video lanjutan dari yang kemarin. Setelah teman-teman mengetahui ulasan secara singkat, kali ini saya ingin menjelaskan terkait dari dokumen. Jadi dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan laboratorium? Tentu di sini laboratorium harus mengetahuinya. Nah, jadi di dalam ISO 17025 sebagai bukti bahwa laboratorium telah memiliki komitmen untuk menerapkan ISO 17025 adalah laboratorium memiliki dokumen sistem manajemen mutu. Dokumen sistem manajemen mutu memiliki hierarki sesuai dengan levelnya dan berdasarkan dari tingkatan-tingkatan di dalam suatu organisasi laboratorium. Level yang pertama adalah dokumen panduan mutu. Jadi lab harus menyusun panduan mutu yang berisi tentang kebijakan-kebijakan laboratorium terhadap penerapan sistem manajemen mutu dari ISO 17025. Pernyataan-pernyataan yang dituangkan di dalam panduan mutu adalah berupa kebijakan dan komitmen dari manajemen terhadap masing-masing persyaratan, mulai dari klausul 4 sebagai persyaratan umum sampai dengan pada klausul 8, yaitu persyaratan sistem manajemen. Jadi di dalam panduan mutu, silahkan teman-teman jabarkan seperti apa bentuk komitmen dan kebijakan laboratorium terhadap masing-masing persyaratan tersebut. Selengkapnya dari persyaratan ISO 17025 akan kita jelaskan pada video-video berikutnya. Jadi silahkan subscribe channel ini agar pada saat kita memberikan video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan update informasi mengenai pembahasan masing-masing klausulnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas level 1, yaitu dokumen panduan mutu. Berikutnya, untuk melaksanakan kebijakan dari penerapan ISO 17025, laboratorium tentunya harus punya standar untuk melaksanakan kegiatan atau yang sering kita kenal sebagai prosedur. Namun, di dalam ISO 17025 dan saya rasa sistem manajemen mutu lainnya, penyebutan prosedur secara umum adalah disebut sebagai prosedur mutu. Jadi, di dalam prosedur mutu ini dijabarkan bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan secara konsisten di laboratorium. Contohnya saja saya ambil untuk perihal dari manajemen ketidakberpihakan dari klausul 4.1. Maka di sini laboratorium harus bisa menjelaskan seperti apa organisasi laboratorium dalam memanajemen. Misalkan saja di dalam prosedur dinyatakan pertama kali setiap personil laboratorium harus memiliki komitmen, yaitu komitmen yang memiliki kekuatan hukum. Kemudian nanti dijabarkan juga komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk formulir. Setelah formulir dibuat, maka masing-masing personil menandatangani komitmen tersebut. Nah, itulah contoh dari uraian suatu prosedur untuk manajemen ketidakberpihakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dari klausul 4.1. Nah, itu salah satu contoh saja. Silahkan kembangkan untuk klausul-klausul lainnya. Kemudian, setelah prosedur mutu lengkap, mulai dari persyaratan umum hingga persyaratan sistem manajemen, ada kalanya suatu prosedur tidak cukup rinci dalam menjelaskan suatu SOP, maka kita harus menyusun dan harus memutakhirkan dokumen instruksi kerja
atau kita kenal instruksi kerja ini adalah dokumen level 3. Di dalam instruksi kerja menjabarkan suatu proses yang terperinci. Contohnya saja, kalau kita melakukan penimbangan ataupun melakukan pengujian suatu sampel, maka di dalam instruksi kerja harus dijelaskan berapa gram yang harus ditimbang, faktor pengencerannya berapa, serta tahapan-tahapan untuk mengoperasikan suatu instrumen untuk menghasilkan data hasil pengukuran. Bagi saya, dan biasanya juga saya terapkan untuk klien-klien kita, IKA itu sendiri dibagi oleh 3 pengelompokan. Jadi khusus untuk pengujian ataupun kalibrasi, saya selalu mengelompokkannya ke dalam IKP istilahnya, instruksi kerja pengujian atau instruksi kerja kalibrasi. Jadi di dalam instruksi kerja ataupun instruksi kerja pengujian ataupun kalibrasi menjabarkan semua kegiatan-kegiatan teknis untuk pengujian ataupun kalibrasi. Kemudian khusus untuk pengoperasian alat, saya mengumpulkannya atau saya mengelompokkannya ke dalam instruksi kerja alat atau singkatannya IKA. Kemudian ada kalanya suatu IKA tidak masuk kepada kelompok untuk pengujian, juga tidak masuk ke dalam kelompok pengoperasian alat atau perawatan alat. Maka kita masukkan ke dalam IKU, instruksi kerja umum. Di dalam instruksi kerja umum ini menjabarkan secara detail bagaimana contohnya untuk cek antara suatu instrumen atau melakukan verifikasi validasi metode. Kemudian IKU juga berisi tentang ketidakpastian pengukuran barangkali. Jadi semua hal-hal tersebut yang tidak masuk ke dalam pengujian, kalibrasi ataupun pengoperasian bahkan perawatan alat dimasukkan ke dalam IKU. Jadi silahkan teman-teman kembangkan. Untuk formatnya silahkan diatur seperti apa standar lab. Namun kita dari Lab Mutu Learning Center memang ada template dokumen yang mungkin bisa saja dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dokumen sistem manajemen mutu. Kemudian setelah level 1 sudah ada, yaitu panduan mutu, kemudian prosedur mutu, kemudian level 3 instruksi kerja, yang terakhir adalah level 4 atau sering disebut dengan formulir atau lampiran. Jadi formulir ini sangat penting untuk kita buat atau kita desain sesuai untuk merekam pekerjaan kita yang kita lakukan dari penerapan prosedur mutu dan juga penerapan dari instruksi kerja yang ada. Tujuannya adalah sebagai bukti bahwa kita telah menerapkan sistem manajemen mutu secara baik. Maka tentunya harus direkam ke dalam formulir implementasi. Jadi di dalam formulir implementasi tadi bisa untuk merekam pekerjaan yang dilakukan dari prosedur mutu, kemudian juga merekam pekerjaan dari penerapan instruksi kerja, baik itu pengoperasian alat, perawatan, pengujian ataupun umum. Nah, itulah dokumen-dokumen yang perlu teman-teman persiapkan agar proses akreditasinya bisa berjalan dengan baik. Mengingat bahwa tadi saya katakan, bagi suatu laboratorium yang ingin menerapkan ataupun yang ingin mengakreditasi laboratoriumnya, terlebih dahulu harus memiliki dokumen sistem manajemen mutu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian dalam menyusun dokumen sistem manajemen mutu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa chat langsung ke kita di nomor yang tertera di deskripsi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung channel Lab Mutu Learning Center agar kami tetap semangat dalam menyajikan informasi melalui kanal YouTube. Dan tentunya ini untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam memahami sistem manajemen mutu laboratorium. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.